Untuk yang sesi kedua ini, tadi sudah dijelaskan tentang video. Kita lihat video bersama tentang masyarakat menengah. Bagaimana mereka mendapat beberapa tekanan dari masyarakat untuk iuran-iuran seperti PPN yang naik, subsidi dicabut dan sebagainya. Karena untuk menambah APBN ya, dan untuk melakukan pembangunan di Indonesia terutama begitu. Artinya kita diminta iuran lagi lah. Lalu pertanyaan besarnya yang akan menjadi diskusi kali ini adalah bagaimana cara masyarakat kelas menengah ini bisa bertahan, tidak turun menjadi masyarakat yang ke bawah gitu ya, atau tetap mereka mampu untuk bisa membeli atau masih punya daya beli. Nah, bagaimana caranya kami ini bisa bertahan begitu teman-teman. Selain yang sudah disebutkan tadi mungkin dengan memangkas pengeluaran itu sudah hal yang klise ya. Tetapi kalau pengeluarannya itu berkaitan dengan listrik, kebutuhan sehari-hari itu dipangkas tidak mungkin karena kan itu sudah menjadi kebiasaan kita makan, kebiasaan kita tiap hari untuk bekerja dengan laptop gitu ya. Masa iya tadinya laptopnya dua sekarang hanya satu yang boleh nyala, tapi kebutuhan kita bekerja tetap tinggi. Nah, itu tidak mungkin teman-teman. Pengeluaran itu sesungguhnya kalau dipangkas itu sangat sulit sekali ya. Dan makanya tadi ada solusi yang mungkin menjadi solusi yang menjebakan yaitu pinjaman online. Makanya banyak yang terjerat. Banyak juga kasus guru yang kena pinjaman online, karyawan bank yang juga kena pinjaman online sendiri begitu ya. Karena sudah tidak tahu lagi cara menambah pendapatan yang baik. Nah, menurut Anda bagaimana solusinya untuk masyarakat kelas menengah ini supaya bisa tetap bertahan dan punya daya beli yang masih stabil begitu? Silakan dipikirkan terlebih dahulu, lalu raise hand gitu ya, dan menjawab pertanyaan. Silakan. Sebab, kok sebab, bagaimana cara bertahannya masyarakat menengah? Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari pengalaman, karena saya sering menggunakan media sosial, jadi sering membaca juga, maksudnya kayak misalkan di Twitter ada thread-thread yang kelas menengah itu, kebanyakan dari mereka itu selain fokus dengan pekerjaan utamanya mereka yang seperti pegawai kantoran, sebagai eh, pegawai bank, sebagai guru dan lainnya itu mereka juga memiliki pekerjaan sampingan. Jadi mau tidak mau mereka harus memiliki dua pekerjaan sekaligus. Nah, pekerjaan sampingan ini kebanyakan condong kepada hal-hal yang berbau digitalisasi. So, misalkan ada yang join affiliate, banyak juga yang freelance, ada yang copywriter ke luar negeri, semua segala macam. Jadi mereka memiliki dua pekerjaan. Kemudian yang kedua yang saya lihat sendiri pengalaman dari papa saya sendiri karena kita juga bisa dibilang dulu sempat masuk golongan yang tidak punya apa-apa tapi puji Tuhan sekarang sudah lebih berkecukupan. Nah, itu menyinggung dengan video yang pertama harus memiliki satu skill yang kira-kira kamu itu nanti kita itu dicari-cari karena skill ini yang dimiliki. Jadi kebetulan papa itu memiliki skill yang sangat unggul di bidang teknik otomotif. Jadi banyak orang yang hobi-hobi di teknik otomotif nyari orang yang berskill teknik otomotif makanya bisa mendapat pekerjaan yang memadai. Jadi menyinggung bersinggungan dengan video yang pertama, selain memiliki dua pekerjaan, mungkin bisa fokus kepada satu skill yang uh, unggul yang kita dalami sehingga kita tuh dicari karena kita memiliki keahlian atau kita memiliki keunggulan atas skill ini. Jadi bukan kita yang harus setengah mati mencari pekerjaan, yang harus setengah mati misalkan harus memangkas kebutuhan karena iuran yang makin banyak, tetapi kita bisa meningkatkan pekerjaan kita sendiri, level kita sendiri dengan memiliki skill yang memadai itu, Ibu. Begitu menurut saya. Oke, terima kasih. Jadi kita bisa meningkatkan skill, dari situ kita bisa mencari pekerjaan tambahan, tapi berdasarkan skill atau keterampilan yang kita punya. Misalnya tadi mengikuti affiliate marketing gitu ya, atau juga tambahan-tambahan lain, misal di online jadi virtual assistant, atau juga menjadi freelancer gitu. Oke, terima kasih. Sekarang Sofian ya, silakan apa cara bertahannya untuk masyarakat kelas menengah. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Mungkin di sini saya juga
sekalian ya cerita pengalaman hidup ya. Soalnya saya di sini termasuk dalam kelas menengah ini, Bu. Bapak saya itu seorang PNS juga, di mana mereka punya gaji tidak seberapa juga sih, Ibu, kalau dipikir-pikir kalau kita bandingkan dengan orang-orang sekarang yang kerjanya swasta. Nah, eh, Bapak saya itu pernah ada isu itu di mana ya ini saya mau menjelaskan bagaimana kami keluarga kami itu bisa jatuh ke kelas menengah ini, Bu. Jadi ada isu dulu itu isu tapera itu, Ibu, di Ya, mana PNS PNS itu akan dikasih tunjangan sedemikian demikian sehingga ya singkat ceritanya bapak saya berani untuk investasi, taruh uang itu ke untuk uang yang sekarang ada itu atau tabungan yang sekarang ada itu dijadikan investasi atau di ya di untuk jadikan investasi, tapi tidak lama kemudian isu itu terjadi, tapera itu kebijakan itu dicabut sehingga keluarga saya itu jadi jatuh ke bawah begitu, Ibu. Jadi bagaimana sehingga keluarga saya ini masih bisa bertahan sampai sekarang itu ya pertama tadi yang di video itu saya rasa relate di mana bapak saya itu akan ya, pecahkan tabungan. Itu bapak saya pecahkan tabungan yang ya sekitar berapa juta ya, 50 juta untuk pendidikan saya itu, di mana itu sebenarnya dialokasikan ke ini apa ke adik saya, tapi malah kena isu itu jadi akhirnya untuk pendidikan saya ini di Undana ini 6 juta, Ibu. Itu juga masalah diskriminasi apa namanya ya, diskriminasi UKT di mana PNS itu di anak-anak PNS itu dikasih UKT yang yang paling tinggi. Itu teman-teman saya yang lain juga mendapatkan pengalaman yang sama, Ibu. Nah, jadi ada ya selain yang Bapak saya lakukan itu pecahkan tabungan itu, ya tadi sudah disebutkan oleh Andrea tadi usaha sampingan itu saya setuju sekali karena Bapak saya juga punya kenalan sehingga ada kerja tambahan di sini-sini karena Bapak saya sendiri ini punya skill yang diakui di untuk teknik-teknik memperbaiki mesin, terus menjalankan apa namanya itu mobil-mobil seperti Bobcat yang angkut-angkut batu segala macam, itu Bapak saya punya keahlian di situ, ekspertas di situ. Jadi bapak saya sering dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan seperti jadi ada usaha sampingan. Terus yang paling krusial sekali untuk saya keluarga saya ini bisa bertani karena manajemen uang, Ibu. Karena pengelolaan uang yang bagus itu yang membuat keluarga kami ini tidak jatuh ke bawah terus, soalnya ya kalau dilihat dari kondisi keluarga saya sendiri ini sudah cukup genting sekali, Bu, karena ya UKT yang 6 juta, terus adik saya juga ada 3 orang, 2 orangnya sudah sekolah juga dan sudah ada biayanya juga, jadi sudah lumayan besar ya anggaran yang kami keluarga. pikirkan, jadi kami perlu pengelolaan keuangan yang cermat. Akhirnya bapak saya ya yang kelola uang keuangan keluarga kami itu. Jadi mungkin penambahan saja dari tadi mungkin untuk pengelolaan keuangan, Ibu, itu tambahan dari saya. Oke, Dan terima kasih. ya, Ada lagi. Ibu. Apa lagi ya? Oke. Ya, itu Ih, saja, Ibu. oke, terima kasih Sopyan. Jadi tambahan yaitu harus punya skill mengelola keuangan. Good. Tapi nggak sampai pinjol kan, Sopyan? Tidak, Ibu, tidak, Ibu. Bagus, berarti pengelolaan keuangannya oke. Tetapi ada juga yang pinjol gitu ya. Nah, nanti bahasan pinjol kita bisa jadikan topik di minggu depan ya. Apa hubungannya dengan sistem ekonomi kita, krisis ekonomi, dan ada yang disebut dengan apa tuh? Kita bilang forecasting ya, atau peramalan-peramalan tentang kondisi ekonomi ke depan Indonesia itu akan seperti apa. Tadi kita sudah disinggung sedikit ya. Kalau yang tadi itu adalah 5 tahun yang saat ini berjalan dari sebelum COVID sampai after COVID ini 5 tahun ya, makanya disebut prematur industrialisasi. Nanti ke depan itu setelah prematur lewat apa yang kira-kira akan terjadi adanya kabinet baru ini nanti dibahas di minggu depan. Terima kasih untuk Andrea dan juga Sopian jawabannya, yaitu bagaimana bertahan sama-sama pengajar juga ya atau PNS juga. Jadi memang yang mendapat banyak sekali tekanan itu adalah pegawai pemerintah dan juga pegawai pabrik dan BUMN ya teman-teman. Intinya masih di bawah pemerintah. Swasta juga sama. Tapi nanti kalau yang bukan PNS nanti dilihat UMR-nya. Nah, Tapera ini adalah tabungan perumahan rakyat. Ini bisa dijadikan investasi sebetulnya. Tetapi ada juga ternyata tidak jadi ya rumahnya. Ada yang rumahnya tidak jadi sehingga tabungannya
tidak punya lagi gitu. Padahal itu bisa diklaim balik nggak, Ian, waktu itu kalau rumahnya tidak ada atau taperanya tidak berjalan waktu itu, Ian, di rumah, di keluarga. Ya bapaknya sudah usaha sih ibu mau ambil kembali uangnya tapi Ini sulit ya ya, sampai sekarang belum didapat-dapat juga ibu. Itu sulit yang ya, tuh bahaya. Ternyata ada yang ini ya, ada yang kurang beruntung juga. Banyak mungkin beberapa yang baru kita temukan, Sofian. Awalnya kita lihat tapera oke, tapi kalau memang perumahan rakyat ini dari dulu kami yang pengajar kurang berkurang ini ya, berkenan, kurang tertarik ya, karena apa, jauh gitu, satu lokasinya jauh, kualitas bangunannya juga, masa sih kami kerja untuk pemerintah kami diberikan fasilitas kayak gini, ya pantas aja kami mending ngajar ke Amerika deh, tinggalin Indonesia, say goodbye gitu, karena fasilitasnya tidak menghargai kami yang riset mati-matian untuk negara. Nah, dari situ kami tidak pernah mengambil akhirnya, Sofian gitu. Kami sering dapat tawaran untuk perumahan dosen. Akhirnya kami tidak mengambil, satu jauh, kualitasnya juga kami melihat tidak sebanding dengan harga. Kami tidak mau mengambil. Beda dengan mungkin yang di Jawa agak mendingan ya, tetapi juga banyak juga teman-teman tidak mengambil karena jauh sekali lokasinya sampai kabupaten, sampai luar kabupaten sehingga kami harus berjuang macet-macet di jalan, sudah capek di jalan, sedangkan pekerjaan kami banyak sekali. Nah, itu tidak sepadan ya, istilahnya kami bekerja belum bisa dihargai sesuai dengan fasilitas yang ada. Oke, jadi betul sekali kita harus ulet ya untuk teman-teman nanti yang suatu saat entah orang tuanya yang saat ini atau suatu saat Anda ada di kelas menengah sebagai pekerja, Anda juga harus terus meningkatkan skill. Selain itu, tadi setuju sih untuk ikut affiliate, tapi sekarang kan affiliate marketing kena pajak ya gara-gara banyak influencer yang juga jadi afiliator gitu. Influencer dengan gaji ratusan juta, akhirnya PPN-nya dinaikkan. Lalu harus ada NPWP untuk afiliator. Dulu tidak ada. Lalu ditekan lagi dengan aturan mengais itu tadi. Oke. Jadi suatu saat nanti memang banyak sekali yang bersifat iuran-iuran dadakan seperti itu, teman-teman. Jadi untuk memperkuat ya kita harus punya penghasilan tambahan supaya kita tidak berpikir instan mengambil pinjaman online. Nah, itu nanti kita akan bahas minggu depan ya. Seperti apa sih positif negatifnya? Sebetulnya ada positifnya atau tidak? Nanti kita akan bedah, benar-benar kita bedah karena ini fenomena baru di ekonomi digital. Karena kita sudah bersinggungan dengan e-wallet dan sebagainya. Nanti kita akan bahas ya minggu depan. Tidak melulu dengan ekonomi yang masa lalu, orde baru, orde lama, manufaktur, melulu. Kita juga harus tahu yang bersinggungan dengan cara pembayaran dan sebagainya gitu ya. Terima kasih Sofyan dan Andrea untuk bisa bertahan. Betul sekali, kita harus memanfaatkan skill. Jadi kami pun yang di kelas menengah, justru semakin kita ditekan, artinya kita berada di posisi terkuat untuk bertransformasi. Itu yang harus diingat-ingat ya. When you are in the darkest position, you are in the strongest place for transformation. Jadi kami sangat percaya filosofi ketika kami berada di kegelapan yang sangat pekat, disitulah posisi terbaik kita untuk kita merubah diri. Kita tahu apa yang harus kita lakukan yang di kesunyian itu orang tidak dapatkan. Akhirnya kita tahu kesempatan, mungkin nanti kita akan bikin usaha apa gitu ya. Kami juga berpikir penghasilan tambahan dan sebagainya, teman-teman ya. Terima kasih contohnya, Sofian. Akhirnya bisa ini ya, bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain juga. Ternyata tidak mudah gitu ya untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pemerintah. Tapi memang sebaiknya kita tidak berpangku tangan. Kita yang harus sebagai penolong di keluarga ya teman-teman. Kita yang harus cari cara sekuat mungkin. Ingat, semakin kita ditekan, kita harus semakin mencari jalan, bukan mengeluhkan keadaan. Nanti semakin tidak ada perubahan. Intinya seperti itu. Karena percaya saja kalau kita bergerak nanti akan ada sesuatu yang lebih baik. Oke, itu saja ya teman-teman yang kita bisa bahas hari ini yang terkait dengan kasus-kasus atau fenomena terbaru yang terjadi di Indonesia, yaitu prematur industrialisasi. Ternyata kita ini sudah di fase 3. Kenapa dikatakan fase 3 atau fase 5 sebagai negara maju? Karena kita sebagai negara pengekspor beberapa produk komoditi dengan jumlah terbesar, beberapa jumlah terbesar di Indonesia, di dunia ya, seperti ekspor udang ya. Kita di Uni Eropa kita mengekspor udang karena lautan Indonesia luas banget.
ekspor udangnya Indonesia. Lalu kita juga pengekspor kelapa sawit terbesar setelah Malaysia dan Cina gitu ya. Kalau minyak masih Arab Saudi yang terbesar ya di ladang Gawar itu. Nah, kita menjadi beberapa pengekspor komoditi komoditi terbesar di dunia. Artinya kita ini sebagai pemasok di negara-negara maju, makanya kita dikatakan negara maju dan kita dikatakan industri karena bisa mengekspor dengan jumlah besar itu kita masuk kategori industrialisasi. Tapi ternyata masih ada masalah di dalam negeri sendiri di mana masyarakatnya masih belum skillnya menyukupi dan juga banyak yang masih nganggur. Itu adalah fenomena, makanya disebut tadi anomali gitu ya atau fenomena yang terlalu cepat industrinya. Industrinya sudah ada, tapi ternyata masih ada kelemahan. Nah, ini harus ditutupin segera mungkin. Ada yang sudah dilakukan pemerintah, salah satunya untuk yang forecasting yang sudah dilakukan Rafael. Forecasting itu peramalan ke depan ya, supaya tidak terlalu timpang. Kita bukakan lapangan kerja yang sebanyak mungkin itu dari versi pemerintah. Dari versi Indonesia, anak mudanya, versi masyarakatnya bagaimana? Ada beberapa suntikan-suntikan dana untuk beberapa pengusaha muda, terutama untuk startup gitu ya di bidang teknologi atau UMKM anak muda yang punya usaha akhirnya diberikan suntikan dana sekitar 1 M gitu ya. Nah, itu banyak sekali lombanya dan itu dananya juga besar ya, hampir berapa triliun setiap tahun teman-teman untuk mendanai. Tetapi juga banyak yang gagal. Nah, nanti mungkin kita bisa bahas ya di minggu depan terkait hal ini gitu. Bagaimana mereka ini bisa bertahan ketika sudah dapat dana. Banyak sekali sih di Jogja yang terkait startup-startup ini gitu ya. Banyak yang sekarang bisa bikin aplikasi super apps gitu ya untuk bisa mengkoneksikan UMKM. Nah, ini belum terjadi di Kupang. Kalau saya lihat ya, beberapa UMKM di Kupang ini sebenarnya punya potensi untuk bisa dimasukkan ke super apps dan bisa kita bersaing nanti langsung dengan eksportir atau kita mencari buyer yang tidak harus lewat Jawa gitu teman-teman. Kita mencari buyer langsung pakai apps aplikasi. Apalagi ini saya baru lihat ngecek ada sekolah coding buka di Kupang dari Jogja. Itu nanti belajar bikin super app sebenarnya itu. Tapi ini untuk anak-anak sih. Tapi itu terlalu rumit ya. Mending cari orang aja yang bisa. Atau kalau ada dananya. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan dengan baik dengan seksama. Yang tadi sudah menjawab, tolong diberikan nama NIM di grup ya, seperti biasa. Untuk minggu depan diminta teman-teman yang lain jangan takut-takut, jangan malu-malu karena nanti ada aktivitas grup ya sederhana saja gitu ya supaya latihan untuk berdiskusi. Oke? Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sore Ibu, Terima terima kasih. kasih Ibu. Oh, ya, Terima saya. kasih Ibu. Sore Ya, Bu, terima oke. kasih. Ya, jangan lupa absen ya di Google Classroom. Baik Ibu. Ya.